Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat istimewa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita kembali lagi hadir bersama GNG Podcast. Kali ini kita mengundang seorang narasumber yang luar biasa, profesor di bidang anak berkebutuhan khusus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas seputar anak berkebutuhan khusus. Nah, Ube, banyak di masyarakat yang tidak paham gitu, apa sih anak berkebutuhan khusus, atau kadang-kadang kita berbicara tentang anak berkebutuhan khusus menggunakan istilah ABK atau IBK. Itu bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakat umum tentang apa itu anak berkebutuhan khusus, apa itu IBK dan lain sebagainya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih Ustaz Rahmat sudah diundang. Teman-teman semua, sahabat-sahabat istimewa. Jadi mau sedikit lurusin ya, saya belum profesor. Kalau profesor tua banget nih saya. Walaupun zaman sekarang banyak anak-anak muda sebenarnya, anak-anak milenial gelarnya udah profesor sih. Oke. Jadi yang pertama yang mesti dipahami ya gitu. Kalau mengacu dari definisi Hallahan and Kaufman pada tahun 1994 ya, di salah satu bukunya beliau. Jadi definisi sederhana dari anak berkebutuhan khusus atau special needs children, special need ya, itu artinya anak yang membutuhkan pendidikan dan pelayanan khusus. Jadi anak yang membutuhkan pendidikan dan pelayanan khusus. Nah, khusus di sini konteksnya luas. Nah, itu masing-masing sesuai dengan kebutuhannya apa. Oke. Gitu, Saraman. Kadang ada pertanyaan nakal mungkin ya dari namanya orang awam gitu. Yeah. Apa sih yang menyebabkan anak lahir itu sebagai berkebutuhan khusus gitu? Oke. Nah, ini yang perlu gunanya kita edukasi pada masyarakat awam. Jadi sebenarnya itu bisa dicegah. Jadi kalau ditanya penyebab, itu sebenarnya ada 3 fase yang kita lihat, atau ada 3 waktu yang kita lihat. Ada pranatal, natal, dan pasca natal. Jadi natal itu sebenarnya bahasa kedokteran ya, natal itu kan kelahiran. Jadi pranatal itu sebelum kelahiran. Nah, jadi orang tuanya dilihat dulu punya pola kebiasaan hidupnya seperti apa. Nah, misalnya kalau kita sebagai orang tua seringkali konsumsi obat antibiotik, jadi sakit sedikit minum obat, sakit dikit minum obat, jadi antibiotiknya terlalu banyak gitu. Sering tuh orang tua dikit-dikit obat gitu. Betul. Ya, jadi konsekuensinya kalau itu terus dikonsumsi ya, dan itu menjadi addicted gitu ya, kecanduan obat antibiotik, maka bakteri yang menguntungkan dalam usus halusnya itu menjadi sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Itu bakteri yang menguntungkan. Jadi bakteri itu kan ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Makanya ada salah satu produk minuman ya. Nah, untuk itu bukan iklan ya gitu ya. Mohon maaf saya nggak nyebut merek nih. Jadi dia berfungsi ya, produk itu berguna untuk memperbanyak bakteri yang menguntungkan dalam usus halus. Jadi bakteri yang ada di dalam usus halus kita itu dia berfungsi untuk menghancurkan, mencerna, dan seterusnya. Gitu. Yang kedua, kita lihat dari natal, dari proses persalinannya. Persalinan. Ya, apakah dia di vakum ya, atau di tang ya. Pengaruh juga itu. Iya. Itulah sebabnya kenapa
apa ya, senam hamil ya, itu atau latihan pernafasan itu bagus buat ibu-ibu hamil, karena banyak kasus ketika ibu mengejan gitu ke dalam proses persalinan itu ternyata nggak kuat. Jadi misalnya ketika baru keluar kepalanya ibunya udah kehabisan tenaga. Nah, daripada si bayi ini mati tercekik oleh leher rahim, ya mau nggak mau sang bayi itu mesti divakum atau ditang. Tang itu kan tahu ya bentuk tang ini ya. Ya seperti itulah. Vakum cleaner juga tahu ya. Nah bentuknya kayak gitu, disedot. Jadi Ustaz Rahman bisa bayangkan bagaimana struktur tulang tengkorak bayi yang masih lembut itu disedot atau ditarik. Nah maka biasanya konsekuensinya ada saraf-saraf pusat ya yang putus. Kalau misalnya dia terkena di bagian pendengaran, bisa jadi anaknya tunarungu. Kalau dia kena di pusat Broca, namanya pusat bicara, jadi tunawicara dan seterusnya. Cuma sih sekarang ya walaupun divakum atau ditang, ya teknologinya kan makin lama makin canggih ya ke sini. Jadi benar-benar diminimalisir banget dampak daripada treatment itu. Resiko itu ya, Bro. Ya. Lalu yang terakhir kita lihat dari pasca natal. Setelah kelahiran. Ya, setelah kelahiran ya. Itulah sebabnya kenapa usia 0 sampai 2 tahun itu masa-masa ringkih. Jangan sampai misalnya kita jangan pernah menyepelekan sakit panas. Jadi ketika demam atau panas sampai panasnya berhari-hari. Atau konsekuensinya sampai step ya ibarat mobil gitu ya, mesinnya udah panas ya, jadi keluar asap tuh ngebul ya sama. Jadi ketika panas ya, panasnya lebih dari 39 derajat ya, konsekuensinya ya otaknya si anak yang ngebul gitu ya. Nah dari situ kan ya ada yang korslet lah istilah bahasa sederhananya. Entah itu korsletnya di bagian pendengaran, pusat bicara, motorik dan sebagainya. Nah biasanya kalau anak-anak yang panas sampai step itu konsekuensinya biasanya ada 3 tuh. Konsekuensi yang pertama bisa jadi anaknya CP, cerebral palsy, ya. Yang kedua adalah tunarungu. Yang ketiga adalah speech delay, terhambat bicara. Jadi biasanya tuh korsletnya di 3 saraf itu, biasanya di saraf motorik sehingga jadi cerebral palsy, atau di pusat bicara jadi speech delay, atau bisa juga tunawicara. Yang ketiga di saraf pendengaran. Biasanya seperti itu. Baik sahabat-sahabat istimewa dimanapun Anda berada, luar biasa ini ilmu yang disampaikan oleh ahli anak berkebutuhan khusus. Tadi ada 3 itu Ube ya? Iya. 3. Tiga-tiganya mungkin bagi calon ayah bunda ini bisa jadi pelajaran juga nih. Iya. Ya, apa namanya, kita nggak sekedar hanya pengen punya anak, tapi selama kita belum bisa maintain sama menjaga, itu ada kemungkinan, ada berisiko untuk memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Tapi ketika kita mampu menghindari itu dengan tadi pemahaman yang disampaikan oleh Ustadz Ube nih, nah insya Allah kita bisa meminimalisir ya, kelahiran anak-anak yang berkebutuhan khusus. Gitu. Baik, sahabat-sahabat istimewa, ini udah mulai hot nih kayaknya, kita mau membahas. Saya juga mulai hot juga nih, panas. Iya. Gini Ube, nah sekarang bagaimana ketika Allah takdirkan kita memiliki anak yang berkebutuhan khusus, apa yang harus kita lakukan? Oke. Kalau saya sih melihatnya kepada dua perspektif ya. Yang pertama adalah perspektif dari sisi spiritual. Karena segala sesuatunya, apalagi kita makhluk yang beragama, manusia yang beragama, tentu saja ada sesuatu yang jauh lebih hebat dari kita semua, yaitu Tuhan. Nah, kalau dalam Islam ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang
Kalau dalam perspektif itu, karena saya Muslim ya, yang pertama, jadi anak-anak ini adalah penduduk surga. Penunjuk. Ya, penduduk surga. Jadi kalau saya memahaminya kayak gitu. Jadi penduduk surga yang Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan di muka bumi. Gitu. Jadi kita bisa bayangkan, kita punya anak kita itu penduduk surga. Itu kan udah pasti masuk surga gitu kan. Kalau kita kan belum tentu nih semua kan. Termasuk saya juga belum tentu. Karena sehebat apapun amalan kita kan di akhirannya ketika kita sakaratul maut itu juga menentukan. Ya. Jadi itu kan luar biasa, itu yang pertama. Jadi istilahnya tuh kita tuh udah punya tiket. Tinggal bagaimana tiket ini kita optimalkan. Itu yang pertama. Jadi semua kembali kepada sisi spiritual juga. Yang kedua, sebelum yang kedua maksudnya biar diperdalam. Apa namanya? Ya kan kebanyakan juga dari masyarakat umum itu menganggap ini sebagai sesuatu yang musibah gitu. Makanya dengan pemahaman ini harus berbalik gitu. Iya, jadi berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh orang tua gitu. Betul. Kalau tidak bisa memahaminya dengan baik. Ada salah satu teman saya beliau dokter. Beliau dokter spesialis anak. Orang Medan. Punya anak autis. Gitu. Yang menarik adalah dia membuat buku judulnya Alhamdulillah, anakku autis. Boleh bersyukur. Gitu. Jadi ternyata itulah bisa jadi cara Allah sayang sama kita. Ya mungkin diri kita ada sesuatu yang hilaf, mulai dari sisi cara menjemput rezeki kita, cara mencari duitnya, gitu kan. Atau yang kedua bisa jadi sisi ego kita, ya. Yang secara nggak sadar kita lakukan gitu ya. Betul. Jadi Allah sayang sama kita melalui apa? Ya kita dititipkan anak-anak seperti itu. Jadi kalau beliau cerita di dalam bukunya itu, teman-teman bisa cari bukunya gitu ya. Alhamdulillah anakku autis, gitu. Itu benar-benar merubah apa ya? Bisa dibilang 180 derajat dalam kehidupan dia. Dengan memulai bersyukur. Yes. Jadi dari situ ya memang secara fitrah, secara psikologi ya wajar lah. Itu kan kita shock ya punya anak seperti itu. Biasanya para orang tua punya pertanyaan dua tuh. Pertama dan yang utama. Yang pertama ya Tuhan, saya salah apa? Saya dosa apa sehingga punya anak kayak gini? Gitu. Nah di situ mulai tuh ngebanding-bandingin tuh biasanya. Si A bapaknya koruptor gitu kan, punya anak WWK aja, saya yang alim yang apa gitu kan, kok punya anak kayak gini. Ujian berat gitu. Yes. Yang kedua biasanya muncul pertanyaan, ya Allah ya Tuhan, apa sih maksudmu saya mendapatkan anak yang seperti ini? Gitu. Nah oleh karena itu ada pendekatan sisi yang kedua, yaitu selain perspektif spiritual, ada perspektif dari sisi psikologi. Jadi yang pertama perspektif psikologi adalah wajar-wajar aja, sah-sah aja. Kita marah, kita sedih, kita kecewa, itu boleh. Itu manusiawi. Jangan dinafikan. Jadi saya nggak pernah bilang kalau ada orang tua yang begitu itu salah. Enggak. Itu sah-sah aja, wajar-wajar aja. Gitu. Cuma pertanyaannya adalah mau sampai kapan? Gitu. Nah, istimewa. Ya. Nah, kita nggak perlu merasa salah atau bagaimana. Ini bagian dari sikap otomatis atau sikap otomatis yang sebetulnya juga nggak terlalu salah ya. Hanya mungkin ada masanya kita harus bisa berubah gitu. Ya sama seperti halnya gini. Kalau kata coach saya gitu ya, mentor saya, masalah itu sebenarnya bukan masalah.
Masalah itu sebetulnya bukan masalah. Bukan masalah. Nah, gimana penjelasannya? Oke. Kan definisi masalah itu ketidaksesuaian ya, antara harapan dengan kenyataan. Ada kan masalah tuh. Iya, betul. Gitu. Sekarang pertanyaannya gini, ketika kita di dunia ini nggak pakai baju nih, telanjang, bugil dan sebagainya, jadi masalah nggak? Jadi masalah di lingkungan yang memang nggak terbiasa. Jadi masalah nggak kan gitu? Iya. Ya kita seperti itu ya, telanjang, bugil jadi masalah ketika kita di tempat umum. Kalau kita di kamar mandi sendirian, di kamar kita sendirian, jadi masalah nggak? Enggak. Nah itu kan tergantung konteksnya, gitu. Jadi itulah yang maksudnya kata mentor bisnis saya. Jadi masalah sebenarnya belum tentu masalah. Kalau Gitu. ditempatkan pada tempatnya. Ya. Gitu. Jadi yang menjadi masalah atau tidak itu bukan masalahnya, tapi responnya. Gitu. Ya. Jadi kita dapat anak seperti ini jadi masalah atau tidak ya tergantung kita melihatnya bagaimana perspektifnya. Tapi lagi-lagi this is normal gitu ya, ketika kita lagi sedih, shock dan sebagainya. Sikap yang normal ya. Ya, tapi yang perlu dilihat dari perspektif psikologi juga adalah dua hal aja. Jadi kita tuh kalau mau sukses, nih kita kembali ke bicara penanganan nih. Oke lah, anggaplah kita udah dapat anak seperti ini. Ya kalau kata Agim gitu ya, kalau nasi udah jadi bubur, kita pikirin kan kacang, kecap, kerupuk. Biar jadi bubur spesial. Biar jadi bubur ayam, gitu kan. Ya kalau udah nasi jadi bubur mau diapain kan gitu. Nah sama ketika kita punya anak seperti ini, maka paling tidak ada dua hal. Paling tidak ada dua hal kalau kita mau move on ya. Pertama, kita lihat empati. Jadi yang pertama adalah kita empati dulu. Buat orang tua, buat diri kita gitu. Jadi diri kita nih yang punya anak ABK, kita empati sama anak kita. Artinya gini, kalau anak itu bisa berbicara, pasti dia akan bilang sama kita. Pasti dia juga akan bilang kepada dunia. Teman-teman, kalian, ayah, bunda, demi Allah, seandainya saya bisa memilih, saya pun juga tidak mau dilahirkan sebagai anak autis, sebagai anak tunarungu dan sebagainya. Jadi kita empati dulu. Kalau kita tidak bisa empati sama anak kita sendiri, ya bagaimana kita bisa empati sama diri kita sendiri? Kan dari situ. Nah, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Ada tahapan yang kedua. Setelah empati, yang kedua pahami. Pahami dengan excuse ya. Excuse itu dua hal yang berbeda ya. Jadi pahami keterbatasannya dia. Jadi kan keterbatasannya ada 5 tuh. Yang pertama, keterbatasan dari sisi perilaku. Itu yang pertama. Dia seperti itu bukan kemauannya dia kok. Nah biasanya kan anak ADHD itu didapat gelar anak bandel, anak nakal. Nah dia kan seperti itu karena sisi impulsivitasnya. Impulsif itu action dulu baru mikir. Setelah tahu kabel yang korslet nggak? Tahu ya. Nah di dalam saraf-saraf di impuls sarafnya dia itu per sekian detik tuh korslet. Nah dari korslet itu akhirnya memunculkan sebuah aksi. Jadi ada reaksi, ada aksi. Kan gitu. Makanya ketika ada kasus misalnya tiba-tiba dia memukul, tiba-tiba dia mengumpat, dia tidak kita kasih tahu, dia bingung. Aku tuh salah apa ya? Karena dia melakukan itu nggak sadar. Itu satu. Yang kedua, pahami dia punya keterbatasan dari sisi sosial. Contoh misalnya, anaknya udah 15 tahun, kalau bersikap sama orang tua, orang yang lebih tua, bagaimana ya? Saya aja nih kalau sama murid saya masih dibilang kamu. Kamu siapa namanya? Kamu ngapain di sini? Itu anak padahal udah besar, udah SMP gitu. Karena kita harus memahami ya. Iya, gitu. pahami keterbatasan dari sisi sosial. Karena memang kan mereka punya gap ya antara usia mental sama usia kalender. Yang ketiga, pahami keterbatasan dari sisi sensori. Ya, sensori itu indera. Misalnya
Ada anak yang dia punya gangguan sensori proprioceptif, gerakan sendi dan otot. Jadi ketika ada anak lihat tangga, anak tangga itu dia excited naik turun tangga. Nah, pahami karena dia punya keterbatasan itu. Jadi sebenarnya anak naik turun tangga itu normal. Tapi maksimal usia 2 tahun. Lebih dari itu, no. Dia berarti ada masalah di sensorinya. Ada istilah namanya SPD, Sensory Processing Disorder. Bukan sarjana penuh derita, bukan. Tapi SPD ya, Sensory Processing Disorder. Jadi adanya gangguan pada pemrosesan sensorinya. Harusnya dia udah nggak terdorong untuk naik turun gitu kalau dia sudah tahu. Atau ada anak yang dia ada masalah di sensori pengecapnya diri ya. Mulutnya nggak bisa mingkem, makan apa aja, atau makannya diemut, gitu. Lagi-lagi makan diemut itu normal, is okay gitu. Tapi ada batasnya. Tapi lebih ya itu 2 tahun, lebih dari 2 tahun masih diemut aja tuh makan, hati-hati. Ada something orang tuh di sensori pengecapnya, oral motornya. Makanya anak-anak yang speech delay pasti dia bermasalah di seputar ininya. Makannya, oral motornya, bicara segala macam. Iya, menggigitnya, mengunyahnya, menelannya. Pokoknya aktivitas. Iya, yang terkait di sini ya. Bahkan mingkem aja tuh nggak bisa, sulit. Ya kalau dalam terapi tapping ya kan mesti di tapping gitu supaya bisa mingkem. Atau terapi bicara juga bisa. Nah, yang berikutnya pahami keterbatasan dari sisi apa? Setelah perilaku, sosialisasi, yang ketiga sensori, yang keempat apa? Kemandirian. Jadi memang mesti diajarin kemandiriannya, terutama toilet trainingnya. Ya mau sampai kapan kan? Anak udah besar dicebokin terus misalnya, atau dipakein pampers terus ya, diapers terus. Yang terakhir adalah tolong pahami keterbatasan dari sisi komunikasi. Jadi sama mereka tolong jangan tuntut mereka bisa berkomunikasi panjang kali lebar kali tinggi gitu loh. Jadi ngemeng. Jadi berikanlah mereka arahan atau instruksi yang simple, jelas, padat, gitu. Baik. Ya. Aduh, sahabat-sahabat istimewa semua. Luar biasa ini ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Aduh, ya kalau kita sebagai calon orang tua, memang kita pada awalnya ya kita nggak menafikan takdir segala macam, tapi ada ikhtiar yang kita bisa upayakan. Ya, di antaranya tadi yang sudah 1B sampaikan, ya bagaimana kita menjaga dalam proses sebelum hamil ya, ketika hamil ya. Proses malah sebelum hamil, sebelum hamil kita pranatal itu. Jadi pantas kalau di dalam pendidikan Islam itu orang hamil atau segala macam itu harus lebih didekatkan kepada Al-Quran. Betul. Karena berhubungan dengan psikologis orang tuanya. Baik sahabat istimewa dimanapun Anda berada, ya bagi Anda ayah bunda yang memiliki anak berkebutuhan khusus, yang paling penting yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa memahami, berempati, itu yang paling penting ya. Sebaiknya seperti itu. Agar kenapa? Agar kita bisa maksimal dalam mendidik, menjadikan anak kita itu mandiri, karena ujung-ujungnya tetap suatu saat kita akan meninggalkan anak kita atau anak kita dulu yang meninggalkan kita. Tetapi kalaupun yang namanya orang tua usianya lebih tua, ya kita tetap sebagai orang tua kita mempersiapkan anak kita ini untuk kita tinggal gitu. Artinya apa? Harus bisa mandiri tanpa dukungan orang tua lagi kan begitu. Untuk apalagi terhadap anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti ini. Karena kan kita nggak tahu ya siapa yang duluan. Iya, betul. Bisa jadi kita duluan. Iya betul. Tapi sebagai sebuah proses pendidikan sebagai orang tua, itulah yang harus kita lakukan. Ujung-ujungnya kita harus didik anak kita itu mandiri. Gitu.
Gitu Bu ya. Betul. Jadi apapun bentuk terapinya ya, mau terapi SI, bicara, totok punggung dan sebagainya, intinya sih satu, supaya anak ini bisa mandiri. Gitu. Survivalnya jadi bagus. Betul, betul, betul. Ya. Jadi kita tidak meninggalkan mereka generasi yang lemah. Betul, betul. Itu memang udah disyaratkan dalam Al-Quran. Iya. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 9. Iya, gitu. Baik sahabat-sahabat istimewa dimanapun Anda berada, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kami persembahkan kepada sahabat-sahabat istimewa sekalian. Seandainya memungkinkan kita untuk berdiskusi, mungkin akan banyak sahabat-sahabat istimewa yang akan berkonsultasi, bertanya dan lain sebagainya. Tapi jika ada pertanyaan seputar anak berkebutuhan khusus, ada UB kantor di daerah Pamulang UB ya? Iya. Di Villa Dago ya. Villa Dago Pamulang. Sahabat-sahabat istimewa bisa berkunjung di sana, konsultasi dan lain sebagainya. Insya Allah pulang beres. Amin, amin. Baik sahabat-sahabat istimewa, itu saja mungkin materi podcast ya kita pada sore hari. Sekali lagi terima kasih Sama-sama atas kehadirannya, ilmunya yang luar biasa, khususnya bagi para orang tua yang calon orang tua ataupun memang orang tua yang sudah memiliki anak dan sudah memiliki anak berkebutuhan khusus. Insya Allah ini bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.